Halo para kaum rebahan di seluruh dunia, selamat datang di Sinopsis Film. Hari ini kita akan membahas sebuah film series berjudul Halo. Film ini diambil dari sebuah game dengan judul yang sama. Meskipun begitu, film ini memiliki jalan ceritanya sendiri. Oke, sebelum mengalur ceritanya, saya ingatkan ini adalah konten spoiler. Bagi Anda yang belum menonton seri ini, silahkan nonton filmnya terlebih dahulu. Halo series tahun 2022 bercerita pada abad ke-26 ketika umat manusia mulai hidup berkoloni di berbagai macam planet. Namun, di balik itu semua, para manusia ini harus menghadapi peperangan melawan spesies alien yang disebut Covenant. Peperangan ini sudah berlangsung cukup lama. Akhirnya, militer yang disebut UNSC membuat pasukan super dengan sebutan pasukan Spartan. Lalu, seperti apa keseruan dari film ini? Langsung saja kita bahas. Kisah dimulai dengan memperlihatkan sebuah planet kering bernama planet Madrigal. Planet ini mempunyai banyak tambang energi yang digunakan sebagai bahan bakar kapal luar angkasa. Akan tetapi, planet ini dikuasai oleh sekumpulan pemberontak yang merasa bahwa para pemerintah hanya menakut-nakuti para manusia dengan membuat isu tentang adanya spesies alien. Dan juga dengan adanya pasukan Spartan hanyalah alat untuk menindas mereka. Lalu pada suatu kerumunan ada seorang anak muda yang sedang bermain kartu. Dan dia mengaku pernah melawan seorang marinir. Akan tetapi dia langsung ditertawakan oleh banyak orang. Kata seorang pria tua, marinir bukanlah apa-apa dibandingkan dengan Spartan. Marinir bisa dihentikan, sedangkan Spartan tidak bisa. Karena kekuatan satu Spartan setara dengan kekuatan 100 orang. Tidak lama berselang, datanglah seorang pria yang merupakan pemimpin dari pemberontak. Dia dikenal dengan nama Jenderal Jinha. Kemudian ia menanyakan putrinya yang bernama Quan Ha berada di mana pada saat ini. Sementara di sisi lain, Quan Ha sedang di hutan dengan teman-temannya. Quan Ha sendiri sedang mencari sepucuk tanaman yang dapat membuat akal menjadi hilang dan ngefly. Setelah menemukan tanaman itu, Quan Ha tidak sengaja melihat sebuah kilatan cahaya yang berada di atas bukit. Lantas, ia berinisiatif untuk mengikuti arah datangnya cahaya itu. Betapa terkejutnya ia ketika mengetahui cahaya itu berasal dari sebuah kapal alien. Tahu akan hal itu, dengan penuh ketakutan, Quan Ha berlari menuju arah teman-temannya untuk memperingatkan mereka. Teman-temannya justru masih asik ngefly dengan tumbuhan tadi. Sampai akhirnya, tubuh salah satu temannya berhasil ditembak sampai hancur. Alhasil, semua teman-temannya berhasil dihabisi. Namun, Quan Ha dapat menghindar dan berlindung di balik batu. Dalam kepanikannya, Quan Ha menembakkan sebuah flare merah ke angkasa, yang dimana itu menandakan adanya bahaya dan dia memerlukan bantuan. Setelah menyalakan flare, Quan Ha dengan sekuat tenaga berlari ke arah pos. Para pasukan yang melihat flare merah langsung bersiap dengan senjata mereka dan melaporkan kejadian ini kepada Jenderal Jinha. Akhirnya, Quan Ha berhasil sampai di dalam pos. Sesampainya di sana, Quan Ha langsung menemui ayahnya untuk memperingati bahwa yang menyerang dia tadi bukanlah marinir UNSC, melainkan sesuatu yang lebih berbahaya. Akan tetapi, ayahnya tidak memperdulikannya dan langsung menyuruhnya untuk masuk ke dalam bunker perlindungan. Kemudian Jenderal Jinha bersama pasukannya telah bersiap dengan formasi untuk melawan sesuatu tersebut. Sampai akhirnya gerbang utama berhasil dihancurkan dan terlihatlah sosok alien yang selama ini mereka anggap tidak ada. Jinha dan para prajuritnya langsung melakukan perlawanan dengan cara menembaki para alien. Akan tetapi, tidak ada satupun peluru yang mempan karena tubuh para alien ditutupi perisai yang sangat tebal. Satu persatu, para prajurit dihabisi oleh para alien.
Melihat ayahnya jatuh, Kwan Ha memutuskan untuk keluar dari bunker melalui lubang atas untuk membantu ayahnya yang terluka. Tak lama berselang, setelah Kwan Ha keluar dari bunker, anak muda yang tadinya sombong merasa ketakutan dan memaksa ingin masuk ke dalam bunker. Namun tiba-tiba ada satu alien yang melihatnya dan langsung membunuhnya saat itu juga. Karena ulahnya ini, bunker perlindungan akhirnya berhasil diketahui dan semua orang yang di dalamnya ditembaki tanpa ada yang selamat. Melihat pintu bunker yang terbuka dan semua orang di dalamnya sudah mati, Jenderal Jinha mengira bahwa anaknya telah ikut mati di dalam sana. Dengan kemarahannya, ia berhasil menarik kakinya yang terjepit dan langsung mengambil senjatanya untuk menembaki alien tersebut. Karena alien itu sangat kuat, semua peluru yang ditembakkan tidak ada yang mempan. Di tengah kepanikannya, tiba-tiba muncul pesawat UNFC yang langsung menerjunkan seorang pemimpin Spartan. Ia adalah John 117 atau yang lebih dikenal dengan sebutan Master Chief. Jinha mengira bahwa Spartan yang datang sebagai musuh. Alhasil, dia langsung menembakinya. Akan tetapi, Spartan yang datang tidak menembaki Jinha dan justru membantunya untuk mengalahkan para alien. Kemudian, datanglah anggota Spartan yang lain. Dia adalah Kai 125, sedangkan dua yang lain yaitu Risk 028 dan Fanak 134. Keempat Spartan ini disebut dengan nama Silver Team. Meskipun hanya berempat, tetapi kekuatan mereka sangatlah luar biasa. Mereka dibekali dengan senjata yang sangat canggih, dan juga memakai jubah perang yang dapat menambah kekuatan dan pergerakan mereka. Silver Team. Singkat cerita, John dan kawan-kawan berhasil mengalahkan semua alien yang ada. Namun tanpa disangka, masih ada satu alien yang bertahan dan sedang mengincar Kwan Ha. Menyadari hal ini, Jinha yang melihatnya berupaya mengalahkan alien tersebut. Namun naas, usahanya ini gagal, dan justru Jinha sendiri yang menjadi korban dari alien tersebut. John yang melihatnya kemudian datang dan menghabisi alien terakhir yang ada. Setelah dirasa semuanya aman, John dan timnya mulai memeriksa keadaan sekitar. Kwan Ha yang melihat ayahnya telah tiada, akhirnya mengikuti kemana arah perginya Silver Team. Silver Team, commencing comprehensive search of the area. Pada akhirnya, Silver Team berhasil menemukan kapal alien. Dengan komandonya, John memerintah Chris dan Fanak untuk memeriksa kapal alien. Sedangkan dia dan Kai akan memeriksa gua yang digali oleh para alien. Sesampainya di dalam gua, John dan Kai menemukan sebuah artefak. Dengan nalurinya, John mengambil artefak tersebut. Namun, setelah memegang artefak, tiba-tiba artefak itu aktif dan mengeluarkan cahaya beserta simbol-simbol aneh di dalamnya. Seketika, dalam memorinya, John melihat sebuah kilasan tentang seorang anak kecil yang sedang bermain dengan seekor anjing. Melihat ada sesuatu yang aneh, Kai segera menyadarkan John. Tanpa diketahui, ternyata masih ada satu alien yang dari tadi memperhatikan mereka. Melihat John berhasil mengaktifkan artefak, si alien langsung berlari dengan menggunakan mode kamuflase. Tak disangka, di luar gua ada Kwan Ha yang sedang berjalan. Alhasil, Kwan Ha ditabrak alien hingga pingsan. Akhirnya, alien tersebut berhasil kabur dengan kapalnya yang lain. Seketika, John memerintahkan ketiga rekannya untuk membawa kapal alien kembali ke markas. Sedangkan dirinya akan membawa artefak tersebut dan Kwan Ha bersama dengannya. Scene lalu berpindah ke High Charity, markas komando para alien. Tempat ini lokasinya sangat tersembunyi. Diperlihatkan di sana ada salah satu ketua alien yang bernama Mercy. Mercy sendiri sedang berbicara dengan seorang wanita yang bernama Maki. Mereka berbicara dengan bahasa alien yang disebut dengan bahasa Sangheli. Sedikit info, Maki adalah seorang wanita yang dibawa dan sangat diagukan oleh bangsa alien
karena Maki memiliki kekuatan khusus yang dapat mengaktifkan artefak seperti halnya dengan John. Jamma c'est quoi ya? Kagak. Lalu kita akan dibawa ke Fleetcom, yaitu markas dari UNSC yang berada di planet Ridge. Di sana ada seorang ilmuwan wanita yang bernama Dr. Halsey. Dr. Halsey sendiri merupakan ilmuwan yang menciptakan prajurit Spartan. Tak lama berselang, datanglah Laksamana Paragoski ke dalam ruangan Dr. Halsey. Di sana, sang Laksamana berkata bahwa dirinya sangat kecewa pada pasukan Spartan yang dianggap gagal menyelamatkan nyawa pada saat di planet Madrigal. Kemudian terdengar suara di salah satu ruangan yang membuat perhatiannya teralihkan. Ternyata di dalam ruangan itu berisikan proyek rahasia yang seharusnya sudah dihentikan karena belum mendapatkan izin. Dr. Halsey berkata bahwa proyek itu sudah ditunda dan akan sia-sia jika dihentikan begitu saja. Akhirnya, Laksamana memerintahkan untuk menghapus penelitian tersebut dan segera pergi dari tempat itu. Channel that genius appropriately and legally. We have paused active development. I told you that was a non-starter. You've paused nothing. Don't hang me with it. Kemudian, Dr. Halsey masuk ke dalam ruangan tersebut dan memperlihatkan yang ada di dalam sana. Ternyata, ruangan itu berisikan sebuah cloningan dari dirinya. Beberapa saat kemudian, Dr. Halsey dan asistennya yang bernama Sally sedang menganalisis tubuh John setelah memegang artefak Madrigal. Has he said anything? I think his connective tissue. Body temperature is up. Mengetahui adanya perubahan pada tubuh John, Dr. Halsey kemudian menghubungi John untuk menanyakan apa yang dia rasakan setelah memegang artefak Madrigal. John menjawab bahwa dirinya melihat kilasan tentang sebuah keluarga, dan di sana ada seorang anak laki-laki yang sedang bermain dengan anjing miliknya. Tahu akan hal tersebut, Dr. Halsey berpesan kepada John untuk menjaga jarak dengan artefak Madrigal. Sesaat, Kwan Ha yang terbangun dari pingsannya merasa kebingungan karena dirinya berada di kapal asing. Kwan Ha berusaha keluar dari dalam ruangan itu, namun usahanya sia-sia. Kemudian, ada sebuah hologram yang muncul, dan terlihat seorang wanita. Wanita ini bernama Miranda. Perlu diketahui, Miranda sendiri adalah anak dari Dr. Halsey, dan dirinya juga merupakan seorang ilmuwan. Di sana, Miranda berkata bahwa dirinya ikut berbelasungkawa atas pertempuran di Madrigal. Serta, Miranda juga meminta kesaksian Kwan Ha untuk meyakinkan para pemberontak yang lain bahwa alien Covenant benar-benar ada, serta UNSC dengan pasukan Spartannya berada untuk melawan para alien. Namun, bukannya setuju, Kwan Ha langsung menolak dan berkata bahwa yang diperjuangkan ayahnya selama ini akan sia-sia karena ayahnya menginginkan planet Madrigal bebas dan merdeka. Mengetahui jawaban dari Kwan Ha, Miranda langsung mematikan transmisinya. So sorry for your loss, Kwan. Helping us focus on the real war. You could help us do that. Over 100 innocent people. You can forget about unity or whatever. I'll see you on Reach. Setelah itu, Miranda bertemu dengan ayahnya yang bernama Kapten Jacob untuk menceritakan kejadian tersebut. Di sana, Miranda mengungkapkan keluh kesahnya, dan dia juga berpikir bahwa pemerintah tidak akan mengabulkan kemerdekaan planet Madrigal. Miranda juga menanyakan apa yang akan dilakukan kepada Kwan Ha. Kapten Jacob lalu menjawab bahwa petinggi akan menerapkan pasal 72 yang berarti Kwan Ha akan dieksekusi. Mendengar hal itu, Miranda terkejut dan menentang keputusan yang ada. So what happens now to the girl? You didn't order an Article 72. It's nothing personal. We're murdering a teenage girl. Now who sounded like Halsey? Kembali di dalam pesawat, John akhirnya masuk ke dalam ruangan Kwan Ha. Di sana, John memasukkan tangannya ke dalam suatu alat untuk mendeteksi apakah ada kelainan pada dirinya. Setelah mengetahui tidak ada kelainan, John memutuskan untuk segera keluar. Tetapi sebelum keluar, Kwan Ha berbicara dan meminta makanan kepada John.
Untungnya di kapal itu ada beberapa makanan. Master Chief Petty Officer John 117. That your way of saying you don't feel well? Yes. Is there anything to eat on this ship? Sambil melahap makanannya, Kwan Ha berkata bahwa ini bukan pertemuan mereka yang pertama kali. Kemudian Kwan Ha menceritakan bahwa sebelumnya mereka pernah bertemu di dalam suatu rapat, di mana dalam rapat itu ada ibunya yang terbunuh oleh pasukan Spartan. Mengetahui hal itu, John menjawab, itu adalah sebuah perintah, dan perintah harus dijalankan apapun resikonya. Tiba-tiba, John mendapatkan sebuah pesan di dalam helmnya, yang berisikan pasal 72 untuk Kwan Ha, yang artinya Kwan Ha harus dieksekusi sekarang juga. Humanity's best weapon. You know, we've actually met before today. When you killed my mother. We were ordered to eliminate the organizer. What is your name? Kwan Ha. Namun entah mengapa, John justru tidak mematuhi perintah tersebut dan langsung mematikan semua kamera yang berada di dalam kapal. Hal itu tentu diketahui oleh para orang di pusat komando. Akhirnya, Dr. Halsey memerintahkan untuk menurunkan kadar oksigen di dalam kapal itu menjadi 40%. Hal ini berdampak kepada John dan Kwan Ha yang langsung pingsan saat itu juga. Tidak lama kemudian, John kembali tersadar dan berupaya mengembalikan tekanan oksigen di dalam kapal. Beberapa saat lagi, kapal yang ditumpangi John akan sampai di pangkalan militer. Sementara itu, Laksamana Paragoski menganggap bahwa John telah berubah dan dinilai sebagai ancaman. Lantas, dia menyiapkan seluruh pasukan, termasuk 3 pasukan Spartan yang lain, untuk bersiap di landasan mengepung John. Sementara itu, Kwan Ha yang tersadar langsung menodongkan senjata ke arah John. Akan tetapi, John menjelaskan bahwa baju armor miliknya sangatlah kuat dan senjata itu tidak akan melukainya sedikit pun. Lalu tiba-tiba, John melepaskan helm miliknya dan dia berkata kepada Kwan Ha jika mau menghabisinya, tembak di bagian kepala. Mendengar hal ini, Kwan Ha merasa aneh dan tidak jadi menembak John. Lalu dia bertanya, apakah sebenarnya yang kamu lakukan? John sendiri tidak tahu apa yang dia lakukan sampai sejauh ini. Namun dia mengatakan bahwa dalam dirinya tiba-tiba muncul rasa kemanusiaan setelah bersentuhan dengan artefak Madrigal. Dan sekarang John ingin menyelamatkan Kwan Ha. Singkat cerita, kapal yang ditumpangi John telah mendekati pangkalan. Dan kapal itu dikontrol dari pusat komando. Agar John bisa mengendalikan kapalnya, ia harus menekan mode AI-nya. Setelah berusaha, John dan Kwan Ha berhasil mematikan mode AI-nya. Hal ini tentu saja disadari oleh Kolonel Jacob dan memerintahkan untuk menembakkan senjata EMP ke arah kapal John. Akhirnya, kapal John mati total dan jatuh karena kehilangan daya. John yang merasa terpojok akhirnya berpikir untuk mendekati dan menyentuh artefak Madrigal lagi. Seketika, setelah John menyentuhnya, artefak itu memperlihatkan kepada John tentang seorang anak kecil yang sedang menggambar bentuk artefak tersebut. Di sisi lain, artefak ini juga mengeluarkan lompatan energi yang sangat kuat, sehingga mematikan semua daya di pangkalan, dan justru mengisi daya untuk kapal milik John. Dr. Halsey yang melihat kejadian tersebut justru terpukau dengan apa yang dilihatnya. Lalu, di saat semua orang di pangkalan sedang berusaha menyalakan energi cadangan, hal ini dimanfaatkan oleh John dan segera pergi meninggalkan pangkalan. Itulah pembahasan dari serial Halo episode pertama. Bagi yang masih penasaran dengan kelanjutannya, bakal Mimin bahas pada video selanjutnya. Dan agar tidak ketinggalan update, maka nyalakan loncengnya. Like jika kalian suka, dan dislike jika kalian tidak suka. Dan jangan lupa subscribe untuk melihat pembahasan film yang lainnya pada channel ini. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya, dan bye-bye.